Salam saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan membaca surat-surat rindu Rasul Paulus dalam surat Filipi. Kita berlanjut ke Filipi 1 ayat 15-19 dengan tema perenungan tidak mengapa. Filipi 1 ayat 15-19, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kenyataan yang harus dihadapi Paulus selain pemenjaraan dirinya oleh pihak-pihak yang menentang Injil adalah adanya upaya segelintir pemberita Injil yang lain yang ingin menekan dirinya. Rasul Paulus sebagai utusan Injil yang selalu berani menyatakan Injil dimanapun dan kepada siapapun yang disertai oleh Roh Kristus, rupanya telah membuat beberapa orang pemberita Injil yang lain yang hatinya tidak murni merasa bahwa dengan dipenjarakannya Paulus itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mengambil alih reputasi atau posisi terhormat. Paulus sendiri tidak pernah menganggap bahwa menjadi pemberita Injil adalah soal posisi atau reputasi diri. Tetapi beberapa orang percaya telah mengartikan salah apa itu memberitakan Injil dan siapa itu pemberita Injil. Sehingga bagi mereka, keberadaan Paulus dalam dunia pemberitaan Injil adalah perebut hormat mereka. Mengingat Paulus adalah seorang pemberita Injil yang dikaruniai Tuhan karunia melayani yang luar biasa. Dengan dipenjarakannya Paulus, itu justru menjadi kabar atau kesempatan baik bagi mereka, karena mereka menganggap pemberitaan Injil sebagai panggung. Maka ketika Paulus dipenjara, bagi mereka itu berarti sekarang waktunya merebut panggung. Saudara kekasih, pemenjaraan telah membuat Rasul Paulus untuk sementara tidak leluasa lagi memberitakan Injil, kecuali kepada orang-orang yang ada di penjara itu. Beberapa pemberita Injil yang hatinya tidak murni telah menganggap pemenjaraan Paulus sebagai kesempatan bagi mereka untuk merebut perhatian orang-orang, penghormatan dari orang-orang. Paulus sungguh memiliki hati yang murni dalam memberitakan Injil yang dikerjakannya dengan tekun dan setia. Hatinya murni untuk Kristus, untuk Injil. Tidak ada dalam hatinya untuk sedikit pun mencari atau ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya dari pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukannya. Kemurnian hatinya inilah yang membuatnya tetap hanya memusatkan pandangannya kepada Injil itu sendiri, hanya memusatkan pandangannya kepada Kristus, bahkan mengabaikan dirinya, mengabaikan perasaannya, mengabaikan reputasi ataupun harga dirinya. Paulus sama sekali tidak sakit hati ketika ada orang-orang tertentu yang ingin melampiaskan suatu maksud buruk kepadanya. Bagi Paulus, perlakuan buruk orang lain kepadanya, siapapun itu, baik perlakuan orang yang tidak percaya maupun orang yang adalah sesama orang percaya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan pusat perhatian, bukan sesuatu yang perlu diambil hati.
Karena ada hal yang kepadanya setiap orang percaya harus memberi perhatian, yaitu sepanjang Injil diberitakan. Dengan maksud baik atau tidak, jika Injil yang benar dipersaksikan, itu adalah sukacita bagi Paulus. Karena kita tidak bisa memungkiri, saudara-saudara, ketika orang sudah mengenal Injil, bukan tidak mungkin dia memanfaatkan Injil itu untuk maksud-maksud pribadinya. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan berusaha untuk menjadi pemberita Injil yang fasih, karena kefasihan akan menarik perhatian banyak orang menjadi tertuju kepada mereka. Demikian yang mereka pikirkan. Saudara kekasih, dari apa yang dialami Rasul Paulus, kita belajar memiliki hati yang murni sebagai saksi-saksi Kristus. Kita dituntun untuk tidak memusingkan perlakuan orang kepada kita, melainkan tetap fokus pada apakah orang itu mempersaksikan Injil atau tidak. Melainkan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita layani. Paulus sama seperti seorang yang berkata kepada orang-orang, "Tidak apa-apa jika engkau melukaiku, sepanjang Injil tetap bisa diberitakan. Tidak apa-apa kalau aku harus terluka, sepanjang aku tetap bisa memberitakan Injil." Saudara, dari bagaimana sikap Paulus terhadap orang-orang yang tidak menyukainya, atau terhadap orang-orang yang bermaksud buruk kepadanya, kita belajar untuk berkata, tidak mengapa. Ketika ada orang yang tidak menyukai kita, kita belajar untuk berkata, tidak mengapa. Ketika ada orang yang telah bermaksud buruk kepada kita, kita belajar untuk berkata, tidak mengapa. Dan mari selalu berkata demikian, dengan memusatkan hati kepada Kristus dan kebenarannya. Jangan membiarkan diri kehilangan sukacita hanya karena ada orang yang tidak menyukai kita, atau hanya karena ada orang yang bermaksud buruk kepada kita. Saudaraku, kita juga harus belajar menjadi saksi Injil yang benar dengan hati yang murni kepada Kristus. Sebagai orang percaya, seberapa besar perhatian kita mengurusi reputasi atau harga diri kita? Sedikit saja kita memboncengkan maksud atau kepentingan pribadi kita dalam pemberitaan Injil atau dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang kita kerjakan, kita telah menyimpang dan telah menjadi saksi Kristus yang buruk. Karena itu, mari kita belajar memurnikan hati kita untuk hanya memandang kepada Kristus dalam setiap pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan. Melakukan semuanya karena kasih kita kepada Kristus. Melakukannya dengan ikhlas. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.